ini adalah bagian dari study guide buku 4, Happiness is Union with God. Dan setelah itu kita akan bahas semangat baru kita di 2021. Silakan Si Sayu, Sairam. Ya. Terlihat ya, Mode? Ya, terlihat. Om Sairam, selamat malam para bakta sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil sharing dari diskusi kelompok 5 yang difasilitasi oleh Sister Laksmi. Namun beliau berhalangan untuk hadir dan menyampaikan presentasi ini. Jadi saya coba bacakan. Semoga nanti tidak terlalu jauh dari nuansa ketika diskusi pada saat itu ya. Nah, grup 5 melakukan diskusi terkait dengan mengatasi halangan menuju kebahagiaan. Oke, maaf. Ini yang... Ya, materi yang dibahas adalah, saya bacakan. Ya, jika engkau menutup pintu hati kepada sifat-sifat buruk, maka mereka tidak dapat memasukinya. Engkau seharusnya tidak marah kepada siapapun, atau mengkritik dan menyakiti siapapun. Jika karena suatu alasan apapun, situasi seperti itu muncul, kendalikan dirimu. Saat amarah menguasaimu, segera tenangkan dengan mempertimbangkan kemarahan sebagai musuhmu. Kemarahan adalah musuhmu. Kesabaran adalah perisai pelindungmu. Kebahagiaan adalah surgamu. Isi hatimu dengan kasih. Jika engkau memiliki kasih di hatimu, engkau akan melihat Tuhan di mana-mana. Tanpa kasih, engkau hanya akan melihat keburukan. Saat engkau mengembangkan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan ada di dalam dirimu, dan engkau adalah Tuhan, dan bahwa tubuh ini adalah kuil tempat Tuhan, maka tidak akan ada ruang sama sekali untuk kemarahan, kecemburuan, kesombongan yang menyusahkanmu. Oleh karena itu, Bang Aru, kembangkanlah kasih sayang. Ya, saya Speaks volume 39, bab 7 yang disampaikan pada tanggal 2 Mei 2006. Nah, pertanyaan untuk grup 5 untuk didiskusikan adalah, yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan amarah kita? Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menstanakan Tuhan di hati kita? Nah, hasil diskusi dari kelompok 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejak mengikuti Sairama, rata-rata para bakta dapat mengatasi kemarahan. Sehingga yang sulit adalah bukan menahan amarah, tetapi menghilangkan rasa kesal dalam hati. Yang kedua, sebisa mungkin rasa kesal juga harus dihilangkan dengan mengubah pikiran negatif menjadi positif. Caranya bisa dengan setiap kali kita merasa kesal atau kecewa kepada seseorang, gantilah rasa kesal dengan memikirkan hal positif dari orang tersebut. Ketiga, terkadang sebagai pemimpin, orang tua, guru, atau dosen, kita akan terlibat dalam situasi yang menyebabkan kita harus berpura-pura marah. Jangan pernah marah menggunakan emosi. Meskipun tujuannya baik, emosi tetap akan menjebak kita dalam rasa marah. Keempat, alihkan rasa kesal yang menyebabkan marah dengan melakukan japa atau meditasi, atau juga melakukan hobi seperti berkebun dan lain-lain. Kelima,
ciptakan gelombang kebaikan dari diri sendiri. Terkadang kemarahan dan suasana tidak enak datang dari gelombang amarah yang berasal dari dalam diri sehingga dapat membuat orang lain menjadi kesal. Yang keenam, latihan meditasi cahaya akan menciptakan gelombang kasih dan membantu orang lain menjadi lebih tenang, sehingga menjauhkan diri dan semua orang dari kemarahan dan kekesalan. Yang ketujuh, jika terlanjur marah dan membuat suasana tidak enak, sadarilah dan segera ubah dengan mulai menyapa dan memberikan senyuman. Jika salah, segera meminta maaf dengan bertatap muka langsung. Jangan pernah menundanya, karena meminta maaf sangat penting untuk mencairkan suasana dan menghilangkan dendam. Yang kedelapan, ingatlah untuk selalu mengembangkan kesadaran bahwa Tuhan berstana di dalam hati kita. Ingatlah untuk selalu mengembangkan kesadaran bahwa Tuhan berstana di hati kita setiap saat. Jika kita selalu sadar bahwa Tuhan ada di dalam hati, maka kemarahan pun akan dapat diatasi. Demikian hasil diskusi dari kelompok 5 yang bisa saya sampaikan. Om Sairam. Silakan. Om Sairam. Om Sairam. Terima kasih Sis Ayu. Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Begitu baik sekali, begitu komplit ya. Bukan sahaja mereka bagi tahu kita tentang informasi, tetapi juga telah sertakan proses untuk mengatasi masalah kita. Jadi adakah apa-apa soalan? Kita boleh tanya pada Ibu Ayu. Ya, saya nanti sampaikan ke Profesor Suresh. Tapi sepertinya ini sangat betul-betul menerapkan apa yang Profesor Suresh ajarkan beberapa kali ya. Jadi kalimat-kalimat ini adalah cerminan bahwa kita betul-betul mencoba mempraktekkan. Tapi memang ternyata kan tidak mudah ya. Menahan marah, akhirnya muncul rasa kesal seperti itu. Tapi sudah terlihat kita pelan-pelan berjalan ke arah sana. Seperti itu. Ya. Kalau kita nak cepatkan proses, itu senang sahaja. Kalau kita selalu fikir mau maaf, mau lupa dan sebagainya, mungkin dia akan ambil masa lama. Jadi untuk cepatkan proses, kita hanya harus berfikir bahawa kalau kita bersama bagawan di dalam interview room atau bilik interview dan kita bersama-sama duduk dengan suami. So masa itu kita tidak boleh ingat apa-apa. Masa itu bila di dalam kalau kita bersama dengan bagawan, satu pun kita tidak boleh fikir. Bagi itu baik sekali, bagi itu haru sekali, bagi itu bahagia sekali. Jadi oleh kerana kita ini tadi Ibu Ayu cakap nak distanakan Tuhan di dalam hati. Jadi kalau kita betul-betul rasa bahawa Tuhan bersama kita ataupun ada di dalam hati kita, maka kita haruslah buat tingkah laku dan fikiran semua untuk pergi ke hala tuju seperti itu. Bahawa suami sudah distanakan di hati, jadi apa-apa yang kita fikir, kita harus cepat, kita harus hilangkan, cairkan perasaan-perasaan seperti itu supaya kita boleh dapat memurnikan keadaan kita supaya bagawan sanggup bersama dengan kita. Itulah fikiran yang kita harus ada tiap-tiap saat. Ya. Sairam. Perjuangan yang berat. Ya. Tapi saya ada satu tips yang selalu saya lakukan karena saya juga mudah marah. Saya ingat Profesor Suresh memberi tips bahwa bayangkan kita berada di Saikuluan Hall, itu cukup cepat manjur untuk saya. Ya.
Itu Jadi pun satu terasa lagi. dekat. Ya, bila kita tiba-tiba cepat bayangkan kita di dalam cyclone hall, masa itu kita tidak akan fikir apa-apa, hanya fikir pasal suami, tunggu sahaja. Jadi masa itu kita dapat mengatasi masalah kita tidak memikirkan apa-apa. Jadi ketenangan yang kita bawa pada saat itu ialah yang mulia sekali, dan ini merupakan satu proses yang kita boleh gunakanlah di dalam perhubungan kita dengan orang lain. Sairam, indah sekali Sairam. Bapak Ibu mungkin ada yang mau berkomentar atau bertanya dari resume diskusi grup 5 3 minggu yang lalu ini sebetulnya. Om Sairam. Sairam. Selamat malam Bu, mungkin ini saya kemarin pas baca ya, Ujangan Begawan dalam Begawat kita, marah itu dibagi menjadi 4 ya. Mungkin kita tahu kita ada di kelompok mana ya. Pertama, Baba mengatakan marah seperti menggores air. Ini yang paling baik. Yang kedua, marah seperti menggores pasir. Yang ketiga, marah lamanya seperti menggores batu. Nah, yang paling gawat ini, yang keempat, marah itu seperti menggores logam atau membuat cetakan marah di logam. Nah, itu yang paling tidak diinginkan. Jadi mungkin kita kalau bisa berada di, kalau nggak bisa menghindari, mungkin berada di yang 1 atau 2. Kalau sampai marahnya di logam, programnya harus dihancurin dulu baru hilang goresannya, mungkin begitu. Kalau itu nggak bisa hilang-hilang. Saya lihat itu ada di Wejangan Begawan itu ada 4 tingkat marah, pilih yang mana. Om Sairam. Ya Sairam, ya Sairam. Semoga seperti marah di air ya Pak, cepat hilang ya. Ya Sairam. Sairam Bapak Ibu, bila ada yang bertanya atau komentar lagi, boleh juga tulis di chat box. Sairam, barangkali ini juga sudah diaminin oleh semua ya. Jadi ya emang seperti itulah kita harusnya bertindak. Tapi terus terang saya tantangannya di mana kelemahan saya di situ dapat tantangan. Jadi karena suka marah, jadi sering dapat godaan yang membuat marah gitu. Jadi kalau yang gampang saya lakukan, jarang dapat tantangan. Yang susah lebih sering dapat tantangan. Ya, mungkin sengaja Begawan melatih, ternyata belum lulus gitu. Sairam. Sairam, barangkali Bapak Ibu sudah clear? Ada yang komentar lagi? Sairam, Prof. Suresh? Oke, so sekarang kalau habis kita dan terus masuk ke sesi 2, resolusi. Oke, Sairam Prof. Oke, Sairam Prof. Mungkin kita akan dengarkan dulu guidance dari Prof. Suresh. Ya, so cara bagaimana kita boleh buat sesi ini ialah kita nak bahagikan, pertama kali mengapakah kita harus buat resolusi. Kalau kita sudah buat resolusi, especially depan dengan para bakta sekalian, kita bersama-sama dapat dengar resolusi ini, dan oleh kerana kita buat, bila kita para bakta sekalian berkumpul, di situlah suami berada. Jadi kita sebenarnya buat resolusi depan Begawan supaya kita boleh ikut dan kita boleh dapat sambutan ataupun dorongan daripada semua orang supaya kita ada azam untuk ikut resolusi ini. So resolusi ini kita buat semata-mata untuk memberikan kita satu panduan ataupun satu hala tuju di mana bagaimanakah kita harus habiskan 2021. Jadi semalam saya buat sesi ini dengan zone satsang kita buat. Jadi kita buat hari ini kita buat dalam 4 aspek. Ya. Aspek 1 ialah spiritual. Kita kalau boleh tiap-tiap para bakta sekalian, ibu-ibu bapa sekalian, tolong tulis atas kertas sebab kita kena buat kerja sedikit ya. Satu ialah kita buat spiritual. Spiritual. Spiritual artinya resolusi yang kita nak buat ialah ya memang kita pergi bajan dan sebagainya. Mungkin okey,
tahun-tahun lepas mungkin kita tidak mengutamakan meditasi. Jadi daripada 2021 ini kita akan melebihkan masa ataupun mengagihkan masa untuk buat meditasi. Itu satu. Dua pula, kita mungkin akan lebih kuat baca buku Wahini ke suami punya buku. Mungkin dulu kita baca sedikit sini, sedikit sana. Tapi kita sekarang ini berterus baca dengan semangat. Itu adalah satu lagi kegiatan. Ya, saya Prof. Itu lagi satu kegiatan spiritual. Ketiga pula, mungkin Om Sairam, Prof. Ya, boleh tak dengar? Sedikit putus. Jadi ini internet saya yang masalah. Ya, kita bisa dengar mode. Oke. Ya. Ya, so yang ketiga pula, mungkin kita 2021 kita banyakkan lagi peluang untuk buat sewa. Mungkin dulu kita tidak buat begitu banyak, tapi sekarang ini kita banyakkan lagi peluang untuk buat sewa dan sebagainya. So sewa artinya tolong beri pertolongan dan sebagainya. So ini aspek-aspek spiritual yang kita mau tekan. Mungkin ada banyak lagi, mungkin nama smaranaka, japa ke, apa-apalah. Tapi kita mau jadi lebih spiritual, lebih mungkin tahun kali ini dulu kita makan, sekarang mungkin kita mau ada azam untuk makan vegetarian sahaja. Ini satu resolusi yang baik. Ini semua ialah benar-benar. Dulu kita minum, tapi sekarang kita tidak ada minum arak. So aspek-aspek spiritual yang kita mau banyakkan spiritual ini khas untuk kebahagiaan. Okay, itu satu ya, spiritual untuk kebahagiaan. Kedua pula, dua resolusi yang kita kena buat ialah daripada segi kesihatan. Kalau kita lihat kesihatan, kita lihat, okey, adakah kita bersenam hari-hari? Ataupun adakah kita makan masa yang patut? Ataupun adakah kita tidur lena? Ataupun adakah kita senam buat senaman, makan, tidur, buat apa-apalah, yoga ke, exercise ke. Okey, adakah kita akan menghabiskan masa 2021 ini untuk buat resolusi untuk meningkatkan kesihatan kita? Itu aspek dua. Aspek yang kita ketiga pula ialah pengawalan personal ataupun personal management, dia cakap personal management ketiga. Personal management ialah pengurusan peribadi. So macam mana? Okey, dulu mungkin kita marah, okey 2021 saya akan mengurangkan marah saya. Mungkin marah, ataupun saya akan lebih lebih banyak akan menguruskan masa supaya saya tidak buang masa dalam benda-benda yang lain. So ini merupakan satu resolusi yang baik. So aspek-aspek pengurusan pemikiran, for example, selalu saya bimbang, saya selalu kesal. Okey, 2021 saya tidak akan bimbang lagi. Saya tidak mau risau lagi. Jadi kalau kita tekan kepada benda-benda seperti ini, kita akan rasa lebih bahagia. Okey, ini yang ketiga ya, ketiga kesihatan. Bukan, personal management. Keempat pula ialah keluarga. So keluarga, tahun 2021 saya mau mungkin beri lebih masa kepada keluarga saya. Saya mau bersama-sama dengan keluarga saya dengan lebih banyak lagi, mungkin berbual ke, berbanding-banding bau ke, ataupun saya akan beri lebih kasih sayang kepada ahli-ahli keluarga saya. So aspek-aspek kekeluargaan kita nak dapat meningkatkan kebahagiaan di situ. Oleh kerana kita sudah habis 36 sesi Sairama, haruslah kita mengamalkan apa yang Bhagawan bagi tahu dan mempertingkatkan tiap-tiap satu komponen kehidupan ini supaya kita dapat membanyakkan lagi kebahagiaan untuk kita. Ini 4 sahaja kita nak. Jadi apa yang kita bagi, mungkin kita akan main muzik, saya sudah bagi tahu pada ibu. Kita main muzik, dan masa kita main muzik kita bagi 5 minit sahaja ataupun 3-4 minit lah. Saya tidak tahu berapa lama, tapi mungkin 5 minit. So ambillah sedikit masa berfikir dengan begitu baik. Sebelum bermula, mungkin doa pada suami dan tulis dalam kertas apakah yang kita harus buat. So keluarga pun, kalau kita duduk bersama keluarga ataupun dengan suami isteri, dan kita boleh berbincang dengan suami dan isteri ataupun ahli-ahli keluarga supaya kita boleh dapat berkongsi resolusi itu, supaya kita cakap, okey, keluarga kita kali ini sudah bagi tahu bahawa mungkin
3 kali ataupun 2 kali 1 minggu ataupun 1 kali 1 minggu kita akan bersama-sama mengagihkan masa untuk pergi ke makan malam di luar ke ataupun macam itulah. Resolusi yang akan bawa keluarga rapat lagi. So jurang ahli-ahli member, ahli-ahli keluarga itu mestilah dirapatkan lagi. So inilah exercise yang kita akan buat untuk untuk malam ini. Dan kemudian lepas 5 minit kita akan balik dan kita akan kongsi pengalaman, tiap-tiap orang akan kongsi apakah resolusi, apakah yang kita akan buat dan sebagainya. Jadi dengan kita dengar resolusi ini, kita pun akan belajar dan kita pun juga akan dapat dorongan ataupun sambutan yang baik daripada untuk mempraktikkan resolusi. Ya, Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Bapak Ibu, kita akan luangkan waktu paling cepat 5 menit, mungkin perlu lebih lagi. Okay. Bro Giri, ya. Bro Giri, Bro Giri nanti silakan instrumen musik Darsan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan bersama-sama sambil berdoa kepada Begawan, kita buat resolusi tahun 2001. Nah ini dari 4 aspek yang tadi dijelaskan oleh Prof. Suresh, yaitu aspek spiritual, aspek kesehatan, terus personal manajemen, dan juga untuk keluarga. Jadi mari kita luangkan waktu setidaknya 5 menit, nanti bila perlu waktu lebih boleh. Kemudian nanti kita sharing resolusi yang kita sudah niatkan sebagai persembahan kepada Begawan. Jadi kita mulai dari sekarang ya, sambil mendengarkan musik dan bikin spiritual. Sairam.
Om Sairam. Om Sairam, Bapak Ibu masih perlu waktu? Sairam belum selesai. Boleh. Kita Sedikit lagi mungkin ya. Ya, kita tambah 2 menit lagi ya. Ya, boleh. Ya, Sairam. Saya sudah. Sedikit lagi. Ya. Sairam, Sairam. sudah ya? Sudah. Bapak Ibu, boleh kita sharing? Om Sairam. Sairam. Iya. Ini Pak Dewa tetap setia dengan Sairama katanya. Wah, hebat nih Pak Dewa. Bapak Ibu yang mau berbagi resolusinya untuk inspirasi kita boleh di chat box, boleh sampaikan. Nanti boleh Sis Ayu ambil dari chat box. Boleh. Ya, sharing teman-teman kita. Iya. Mungkin Pak Dewa ingin menyampaikan langsung, mungkin Pak Dewa? Sairam, Pak Dewa silakan. Sairam. Ya. Sairam. Iya, Sairam. Om Sairam, Prof. Suresh. Om Sairam, ya, Prof. Suresh. Yes. Kita langsung teman-teman berbagi, Prof. Ya boleh, tolong. Ya. Sairam, Profesor Suresh. Ya, Sairam. Untuk
saya sendiri resolusi spiritual tetap setia dengan Sai Rama. Sembahyang 3 kali sehari. Wow. Untuk kesehatan, jalan kaki sepanjang 3 kilo kali dalam seminggu. Kemudian karena saya sarapannya suka bolong, akan konsen di sarapan pagi. Untuk resolusi personal manajemen, mengatur waktu makan tepat waktu. Sembahyang tepat waktu, ekoenzim saya tetap berjalan dan mengaplikasikannya. Wow. Resolusi keluarga, kumpul makan bersama keluarga dan kerabat, mendengarkan Sai Rama bersama. Sekarang sedang bersama Pak Dewa? Sedang bersama dengan audio yang sangat kencang. Wih, hebat nih Pak Dewa, luar biasa. Terima kasih. Sai Ram. Sai Ram, terima kasih banyak. Juaranya Sai Rama nih Pak Dewa. Ya, nggak pernah absen. Ya, luar biasa. Boleh Bapak Ibu lagi yang mau berbagi? Sis Ayu mencatat ininya. Ini ya. Ram. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh berbagi ya, biar kita semua belajar dan terinspirasi. Om Sai Ram, Sister. Om Sai Ram. Om Sai Ram, Mbak Rati, Sai Ram. Ya, Sai Ram mau berbagi sedikit ini. Ya, silakan. Terima kasih. Oh ya, aspek resolusi kami di tahun 2021. Yang pertama, yang spiritual, lebih meningkatkan kualitas diri kami ya, terutama dengan pasangan yang setiap pagi sudah kami lakukan, yaitu seperti berjapa dan meditasi, akan lebih kami tingkatkan di tahun 2021 ini. Terus dari aspek kesehatannya, yaitu untuk dapat lebih meningkatkan kembali, menggalakkan kembali yang selama ini agak kendur ya olahraga bersama keluarga, dikarenakan kesibukan kita masing-masing. Di 2020 karena ada COVID, semua sibuk beronline. Kadang-kadang jam untuk olahraga yang seharusnya kita lakukan di sore hari biasanya itu sudah terabaikan gitu. Mungkin karena selama ini olahraganya di luar ruangan gitu, maksudnya ke lapangan begitu. Jadi udah nggak bisa lagi karena COVID. Jadi kita mungkin akan bikin rencananya di 2021 ini lebih meningkatkan yoga yang selama ini kita lakukan hanya masing-masing. Sekarang kalau bisa dengan bersama keluarga gitu di sore hari. Terus dari segi personal management, kita akan lebih meningkatkan pelayanan di tempat kerja ataupun di rumah dan pelayanan kepada masyarakat bawah khususnya gitu. Terus kalau dari aspek keluarga, kami akan meningkatkan lagi suprabatam bersama keluarga 1 kali seminggu yang sudah kami lakukan pada tahun 2021 ini karena merupakan niat kami yang selama ini sering terabaikan 1 kali seminggu bersama keluarga. Kalau yang setiap pagi kita udah lakukan tapi masing-masing gitu, Bu. Nggak kolektif sama anak-anak, cuma berdua sama suami aja selama ini suprabatam setiap pagi. Tapi kalau yang bersama anak-anak kita akan upayakan 1 kali seminggu paling tidak, karena kalau hari biasa mereka nggak bisa gabung sama kita pagi-pagi gitu. Demikian, Dek. Oke, Saira, berarti luar biasa ya. Sairan, terima kasih banyak Bu Ratih dari Palu. Bapak Ibu yang lainnya silakan. Menginspirasi sekali ya. Iya. Sairam, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Pak, tadi Biasanya yang semangat nih Pak Eka nih, Pak Eka Mbak Loh nih. Nah, Pak Eka Pramudia. Inspirator kita juga. Hai Ram. Pak Eka Pramudia silakan. Kalau saya yang untuk spiritual
akan lebih banyak membaca buku-buku Baba. Apalagi sekarang Pak Ngurah Eka Demdem sudah sangat rajin mengirim voicebook ke kita semua. Terus meningkatkan sewa kepada anak-anak di lingkungan akan kami tingkatkan lagi. Walaupun di masa COVID ini ternyata kegembiraan mereka itu bisa menjadi obat. Yang penting kita mengikuti prokes yang ada. Terus kalau untuk kesehatan, tahun 2020 terus terang kurang rutin berolahraga, sehingga merasakan kurang nyaman. Di tahun 2021 ini akan lebih rajin lagi berolahraga bersama istri. Wah. Terus kemudian untuk personal management, masih topik yang paling berat bagi kami adalah bagaimana mengurangi marah dengan cara mengurangi respon negatif. Itu yang akan kita tingkatkan bersama. Sementara untuk keluarga, karena kami pensiunan sudah banyak waktu yang akan kami lakukan di tahun 2021 ini, waktu yang banyak ini akan kita pergunakan untuk sewa. Demikian sis, terima kasih. Sairam. Sairam, Leka. Sudah bebas ya waktunya ya, Wanoprasta sekarang. Ya, sudah bebas. Ya, senang sekali ya. Sudah pensiun makin muda ya setelah pensiun. Ya. Benar, makin muda. Semangat baru ya. Sairam, silakan lagi Bapak Ibu yang lainnya. Oke. Siapa ya, Sis Ayu? Bro Usli. Bro Usli. Sairam. Sairam, Bro Usli. Inspirator kita, Sairam. Ya, untuk resolusi saya di spiritual, tentunya meditasi akan saya lebih kusuk lagi, lebih rutin, ya agak bolong-bolong. Mungkin juga japam ya di setiap waktu akan saya tingkatkan lagi, lebih intensif. Kedua, mengenai kesehatan, porsi makan saya akan saya kurangi 1/4 gitu. Jadi supaya lebih berkurang lagi. Kemudian personal management, saya akan kurangi rasa kesal saya dan mengurangi kritikan kepada yang lain. Keempat, untuk keluarga akan saya adakan waktu lebih banyak untuk mendampingi istri, anak, dan semua kerabat. Sairam. Itu saja resolusi. Sairam. Terima kasih Bro Usli. Wah, banyak yang saya catat nih untuk diri saya dari teman-teman yang sudah menyampaikan. Bagus sekali di-sharingkan ya, jadi kita terinspirasi. Terima kasih banyak. Nah, Sairam, Bro Asok. Aduh, sekarang semuanya ditanyain sama teman-teman. Sister Sumarininya kapan? Oh, Bro Asok nggak boleh. Tadi sudah catat lama. Sister Ayu sama Sister Sumarini nanti nggak ada yang tanyain lagi. Kita mau tahu nih resolusi ini dari Sister Sumarini yang udah 5 menit tadi dan Sister Ayu udah lebih lagi 5 menit. Silakan itu lagi. Bro Asok spesialisasi nodong moderator. Bagus, nggak apa-apa, harus ada yang begitu, Sister. Aduh. Oke, Sis Ayu silakan. Saya dulu deh. Oke. Ya, ada nanti yang ingetin karena nggak naik-naik kelas saya. Tadi saya agak lama karena ingin apa yang kira-kira benar-benar mungkin terjadi gitu. Kalau spiritual, saya ingin meningkatkan kualitas meditasi dengan membawa pengalaman meditasi itu ke seluruh aktivitas yang saya lakukan dan terus terkoneksi dengan suami. Karena selama ini saya merasa sering meditasi dan ketika meditasi pun merasa sangat sebenarnya dalam sekali rasanya, tapi
begitu keluar dari ruang meditasi sebenarnya saya belum bisa betul-betul membawa perasaan itu. Bahkan ketika misalnya bekerja langsung panik ya tetap panik gitu. Jadi tahun ini saya betul-betul berniat membawa pengalaman meditasi itu ke dalam aktivitas saya. Seperti itu. Dan untuk kesehatan, saya akan berusaha lagi terus tidur yang cukup karena selama ini masih jarang tidur lelap saya. Kemudian saya bertekad juga surya namaskar setiap pagi. Dulu saya pernah rajin, tapi nggak tahu kenapa banyak excuse, tidak lagi, sampai akhirnya sangat jarang. Dan yang ketiga untuk kesehatan adalah makan teratur. Saya suka lupa makan, akhirnya punya sakit. Jadi tahun ini benar-benar sudah mulai harus makan disiplin. Untuk personal manajemen, nah ini sudah mungkin teman-teman juga banyak yang tahu, saya harus banyak sekali belajar sabar, tidak mudah, tidak reaktif ya, karena saya juga tipenya sangat reaktif sebenarnya. Nah itu harus naik dari grade-nya dari 7 menjadi 8 lah atau 9. Tahun ini harus naik. Kemudian positive thinking. Itu juga saya harus sudah niatkan tahun ini. Itu saja sih saya sedikit personal management karena sebenarnya masih banyak yang lain, tapi mungkin dengan beberapa hal ini akan membantu menarik lagi yang lain menjadi lebih baik. Untuk keluarga, saya tahun ini sangat berniat lebih memahami anak dengan baik. Jadi selama ini saya lebih banyak menggunakan framing saya untuk memahami anak sehingga agak sulit ya. Nah, tapi tahun ini saya coba menjadi dia gitu, menggunakan framing dia untuk memahami karena dia raksasa remaja, jadi mungkin tantangannya lebih banyak. Kemudian untuk keluarga saya bertekad lebih banyak menjadi contoh daripada memberi instruksi karena selama ini lebih banyak tunjuk-tunjuk, lebih banyak memberi instruksi. Dan yang terakhir ya ini mungkin melakukan sadhana bersama lebih sering karena selama ini dengan alasan kesibukan seringkali sendiri-sendiri ya, tapi saya bertekad dan udah mulai mencicil melakukan aktivitas bersamanya lebih banyak gitu. Itu dari saya Ram. Jadi nanti kalau masih reaktif gitu langsung diingatkan saja. Jadi saya bagus kita sampaikan ya, biar malu. Biar malu. Saya Oke, sekarang Bro Asok saya ya. Betul, Sister. Saya Oke. Saya Ram, untuk resolusi 21 yang saya niatkan dari sisi spiritualnya, seperti kebanyakan teman-teman tadi, saya akan berusaha untuk lebih fokus meditasi dan seperti sering Prof. Suresh sampaikan juga, berusaha untuk membawa suasana meditasi itu dalam sehari-hari. Jadi saya sadar bahwa selama ini saya damai saat meditasi, tapi tidak damai setelah selesai meditasi. Jadi tetap bergejolak gitu. Jadi 2021 ini semoga saya bisa kurangin gejolak-gejolak itu. Kemudian sudah saya mulai juga. Kebetulan saya di rumah itu manage keluarga sendiri. Jadi dalam setiap kesempatan dimanapun saya berada, baik di kamar, di dapur, di mana-mana itu selalu berkumandang. Jadi selalu terhubung dengan suasana sai. Jadi selalu ada bajan atau rudram. Jadi mau masak juga ada semua itu. Jadi saya ingin pertahankan agar apapun yang aktivitas yang saya lakukan, saya selalu ditemenin dengan nuansa-nuansa spiritual. Jadi baik di rumah ya, beraktivitas maupun dalam perjalanan, yang on di telinga saya itu adalah
suara-suara yang membuat saya memberikan saya kedamaian, baik wacana-wacana tentang dari murid-murid suami, bajan maupun satsang. Nah, seperti itu juga literatur saya sebetulnya saya tidak terlalu membaca literatur saya itu jarang tuntas gitu. Jadi nanti saya ingin niatkan untuk lebih fokus membaca, karena selama ini wacana berapa ya, jadi melihat hanya lompat-lompat kayak gitu bacanya. Jadi hanya buku-buku tertentu yang saya baca tuntas. Jadi saya niatkan diri di 2021 ini lebih belajar untuk membaca dengan lebih tekun literatur saya. Ya, Sairam. Bro Giri. Sairam. Nah, untuk masalah kesehatan, ini adalah problem besar saya, sangat jauh dari suasana yang sehat. Saya jarang olahraga, jadi 2021 ini saya mesti olahraga. Jadi setidak-tidaknya saya akan lakukan jalan pagi ataupun jalan sore, itu niat saya. Kemudian makan teratur. Kalau Ayu tadi susah makan, kalau saya terlalu suka makan. Jadi saya mesti kurangi makan. Itu adalah harus menjadi persembahan saya kepada Begawan. Saya baru saja membaca bahwa obesitas itu, kelebihan berat badan itu adalah tanda-tanda kita sudah mengundang penyakit. Jadi tanda-tanda kita tidak sehat adalah bila lingkar pinggang kita membesar terus. Itu peringatan untuk saya. Jadi saya mesti 2021 kurangi lingkar pinggangnya. Nah, suami saya lagi sakit di ruang sebelah, jadi dia nggak dengar komitmen saya. Kalau dia dengar pasti tepuk tangan ini. Ada rekamannya, jangan lupa. Wah, kalau saya mau kurangi makan dia bersorak. Saya banyak makan dan jarang olahraga, itu dosa. Jadi saya harus bilang itu dosa. Karena kalau saya bilang itu aman-aman, saya akan terus melakukannya. Banyak makan, kurang olahraga. Nanti saya mau tambah, setidaknya jalan pagi lah yang ringan ya. Kalau misalkan yang lakukan terlalu tinggi, omongnya nanti nggak tercapai. Jadi setidaknya jalan pagi, kemudian kurangi makan. Dan tidur saya, terus terang saya tidur ini juga tidak teratur. Suka terbangun gitu di pagi hari, karena mungkin ini masalah keterikatan kayaknya. Jadi kan suami saya ada di Jakarta, saya di Bali, jadi kadang-kadang gini. Jadi letakkan beban di kaki Begawan itu mesti saya praktekkan sehingga saya bisa tidur lebih tenang. Akan belajar untuk itu, semoga bisa lebih sehat di tahun 2021 ini. Nah, kalau personal management, saya ingin belajar untuk menerima. Tidak semua harus sesuai dengan ini harusnya begini. Saya tuh biasanya ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Jadi kita merasa tahu, kita merasa benar dan ingin semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal belum tentu itu yang suami inginkan. Jadi saya ingin belajar menerima bahwa tidak harus seperti yang saya mau. Dan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan yang saya inginkan, itu juga adalah hal yang terbaik, mencoba menerima. Kemudian saya mengurangi judgement. Jadi seperti yang saya tulis di status itu, less judge, more love. Jadi itu saya mau tekadkan di 2021 ini untuk mengurangi judge. Kalau bisa, don't judge. Karena saya merasa saya gampang sekali judge orang ya, dan itu tidak baik. Jadi saya mohon Begawan bimbing saya agar, jadi karena apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat itu belum tentu itu yang sebetulnya. Jadi semoga saya tidak lagi setidaknya mengurangi kebiasaan judge yang ada dalam diri saya. Kemudian untuk keluarga, saya ingin menguatkan tekad di hati bahwa dalam keluarga itu tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada hanya kita. Jadi semua harus kita pertimbangkan untuk kepentingan bersama. Jadi saya punya tugas yang diamanatkan oleh suami saya. Jadi saya harus jaga ibu mertua di rumah.
harus mewakili suami saya sebagai kepala rumah tangga di rumah. Jadi suami masih di Jakarta dan situasi COVID begini biasanya weekend pulang. Jadi mungkin sekarang apalagi sudah terpapar gitu kan. Jadi bisa mewakili suami membawa kedamaian bagi keluarga, karena itu yang ditugaskan untuk saya. Semoga bisa mengemban tugas dengan baik, bisa belajar lebih sabar. Terus terang saya merasa diri tidak sabar dalam menghadapi anak, itu mertua kita beda itu. Jadi walaupun di permukaan tampak oke, tapi ternyata di dalam diri itu masih ada perjuangan yang perlu saya lakukan sehingga benar-benar mesti damai di luar dan damai juga di dalam. Jadi semoga Bagawan membantu saya, membantu kita semua di 2021 ini menjadi lebih baik. Sairam, terima kasih. Sairam. Terima kasih. Sairam. Silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, Bro Asok sekarang giliran. Saya Sumari ini banyak yang lain masih menunggu, cuman malu-malu aja. Ya, makanya Bro Asok dulu biar yang lain tidak. Boleh kita tanya Profesor Suresh resolusi 2021. Boleh. Kalau Bro Asok yang nanya Prof Suresh boleh. Kalau saya nggak berani. Prof Suresh, share with us your 2021 resolution. Resolusi, oke, resolusi, ya. Pasti bisa ada Prof Suresh resolusi atau belum habis ya? Tidak. Resolusi kan? No, bila saya habis program ini, masa itu saya akan sebut. Sorry, I couldn't hear you, brother. Oh, you want to do it after the program? No, I will do it at towards the end. Oke. Desa Sumarini, mungkin yang lain. Oke. Sairam Bro Asok, saya minta yang lainnya itu Bro Asok. Saya sendiri. Ya. Saya sih jujur yang saya ingin resolusi dalam hidup saya sekarang ini di 2021 dan jujur terus saya lakukan setiap waktu adalah selalu mengingat suami. Jadi apapun langkah yang saya ambil, apapun hal yang saya lakukan, apapun yang saya bicara, saya selalu coba mengingat apa yang saya lakukan itu suami senang nggak, suami bakal suka nggak. Kalau itu hal baik, pasti saya otomatis kan kalau baik pasti suami akan suka. Jadi untuk melakukan hal-hal yang baik, berbicara yang baik, melakukan hal yang baik, menilai orang apapun, itu saya pertama pasti usahakan dalam setiap waktu saya selalu mengingat suami. Jadi pendamkan suami selalu dalam jiwa saya. Seperti itu saya yakin apapun yang saya lakukan, resolusi apapun yang saya ingin menjalankan di setiap waktu dan di kapanpun, saya sih nggak lihat ada tahun baru ya. Karena itu adalah journey setiap hari, setiap waktu. Tidak ada putar tahun untuk mengambil satu resolusi, tapi di setiap waktu resolusi kita harus ada. Setiap menit, setiap jam, setiap waktu, setiap hari harus selalu ada resolusi bahwa kita harus lebih baik, kita lebih baik. Jadi kalau ada kesalahan pun next step-nya adalah saya harus lebih baik. Itu sih resolusi saya. Ya. Sairam, terima kasih Bro. Sairam, boleh saya panggil-panggil? Sairam, Sis Ayu silakan. Panggil siapa kira-kira? Ya, ini ada yang chat. Saya baru mau nanya disebut nama apa tidak, ini belum dijawab. Tapi ini ada yang menuliskan bahwa Sairam, Sis Ayu, suaranya putus-putus bisa ya? Saya yang gangguan ya? Saya ulang ya. Sairam. No, sister, memang agak putus-putus, sister. Oke. Suaranya Ayu putus-putus. Ya, Sairam. Ini ada yang chat private menyebutkan bahwa resolusi spiritualnya adalah semangat melakukan bacaan keluarga, belajar online, kemudian meditasi, ya, dan membaca buku wacana sains. Kemudian itu sharing yang disampaikan. Hanya itu Pak. Oke. Sairam, terima kasih Sis Ayu. Ya. Putus-putus tapi bisa kita tangkap.
Bajan ya. Ayo, kayaknya itu internetnya gangguan ya. Oke, Sairam. Oke, sambil kenalan mungkin Sister Made Arta, Sister Brother Made Arta, ada beliau? Sairam. Atau Dokter Madeyasa, Sairam, Pak Dokter? Sairam. Sairam. Sairam buka dek. Oke, Sairam Pak Dokter, boleh sharing resolusinya? Oh iya. Boleh. Jadi apa namanya? Terima kasih Prof. Suresh. Jadi kita setiap satu memang diberikan kesempatan oleh Begawan untuk meningkatkan ya apa yang kita mungkin sudah usahakan sebelumnya ya. Jadi dengan Sairama ini kita juga berusaha untuk menulis. Memang biasanya mungkin cuma diangankan gitu tapi tidak ditulis. Hasilnya belum tahu lah, kadang-kadang dilanggar gitu. Semoga dengan kita sampaikan kepada teman-teman di Sairama ini apa yang kita inginkan itu lebih kita usahakan dan juga lebih bisa tercapai. Saya meditasinya itu walaupun sudah tapi sebentar-sebentar, hanya sebentar gitu. Belum bisa lebih lama. Jadi ingin meditasinya itu minimal lah 10 menit gitu. Belum lama-lama banget, bukan deh. Ya. Jadi 10 menit setiap sebelum apa setelah Suprabatam ya, kalau nggak salah Prof. Suresh katakan sebelum ya. Jadi itu pagi. Ya. Kemudian ini kesehatan, saya dulu udah sering puasa tapi akhir-akhir ini kok bisa jarang gitu, sehingga kembali puasa Kemis. Kemudian kesehatan juga olahraga, walaupun saya sebagai praktisi medis tapi masih contohnya kurang ini, harus minimal 3 kali seminggu. Kemudian personal management sering tidak terlalu masih kita melakukan tidak membuat segera sesuatu yang sudah diputuskan. Jadi ini yang kita kejar agar apa yang kita putuskan segera kita buat. Nah di keluarga saya belum berhasil mengajak keluarga Bajan bersama. Nah, ini kita catat. Semoga 2021 bisa mengajak keluarga Bajan bersama. Dan juga, nah ini yang kebersamaan ini seperti makan bersama. Itu aja Bu Kadek, sedikit. Terima kasih Saira. Saira, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa seringnya. Lebih sering celing dong Dok. Saira bro gini. Ya, celing harus. Ya. Oke. Saira, kita panggil 2 orang lagi ya, mungkin sebelum Prof. Suresh. Pak Swasti, Sairam, silakan Pak Swasti, Pak Made Swasti, Sairam. Om Sairam. Sairam, Bapak. Terima kasih Prof. Suresh yang sudah selalu setia membimbing kita semua. Sebenarnya tadi saya menikmati resolusi dari teman-teman kan gitu ya. Mendengarkan karena agak terlambat ya, sambil mendengarkan apa yang baik-baik dari teman-teman, mau saya lakukan yang itu gitu. Yang baik-baik. Sebenarnya kalau saya pinginnya kan saya udah ini juga sama Bro Eka itu udah mau pensiun kan, itu udah ngempu cucu. Bagaimana sebenarnya inginnya ya menyerahkan diri sama Begawan aja. Menyerahkan sepenuhnya ya dengan berupaya manawa sewa, madawa sewa. Itu aja, ada yang lain lagi. Biasa. Karena mau sekarang digenjot untuk material kan tidak mungkin. Bapak mengatakan kalau kita sudah spiritualnya kita meningkat, material itu pasti akan mengikuti. Teman-teman yang semuanya tadi memang sangat luar biasa, memang untuk meningkatkan spiritual dulu. Dan kalau saya mengatakan menyerahkan diri
apapun itu bisa nggak kan gitu tanpa syarat gitu. Kalau Bapak kita dalam keadaan mungkin tidak selalu beruntung, bisa enggak kita bersyukur, kan ini yang sangat susah kadang-kadang. Itu katanya nyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, tahu-tahu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau ngeluh, itu ya itu harus saya pelajari. Mungkin itu Bu Kadek, pokoknya love all, serve all. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, kita panggil lagi, ge. Maaf nih, Pak Made wis paham. Sairam. Halo Sairam. Sairam Pak Made. Yang ini sambil menikmati nih resolusi dari teman-teman nggih. Pada umumnya tiang malah terinspirasi dari apa yang disampaikan teman-teman tadi nggih. Hampir sama. Tiang ingin meningkatkan lagi yang pertama dari aspek sadana ya. Berjapa, niki perlu yang tingkatkan lagi. Kemudian meditasi, apalagi niki bajan ya, bajan bersama keluarga niki bolong-bolong juga niki. Kemudian yang ingin yang tingkatkan di kesehatan apa niki bersama keluarga ya, memasak ini, masak vegetarian ini. Kepingin sekali yang bersama istri niki masak bersama ini. Ingin yang apa namanya di 2021 ini biar bisa masak bersama-sama lah. Kalau selama ini sudah istri tiang udah masak vegetarian, ya kami juga sudah merasakan, tapi belum pernah kami melakukan bersama-sama seperti itu. Kemudian kemudian nah ini ada manajemen, ada beberapa pribadi ya. Iya, manajemen pribadi. Nah, ini ada ya lebih banyak apa niki tidak mengurangi, tidak membuang-buang waktu ya, ini banyak juga. Sebetulnya sudah optimal sih mau menggunakan waktu, tapi ada sih beberapa waktu yang ingin apa namanya kuatkan lagi tentang penggunaan waktu biar tidak sia-sia seperti itu. Di dalam keluarga meluangkan waktu. Nah, kalau bersama keluarga, kalau kami sudah lumayan bagus ya. Saya biasanya kalau ada waktu sore, apalagi punya anak banyak nih, masih kecil-kecil gitu, yang usahakan ajak jalan sore ya di sekitaran desa ya, sekitaran desa sini sambil bawa troli anak dorong, ya rasanya indah sekali bisa jalan-jalan sore seperti itu. Kalau pagi ya, kalau biasanya kalau ke sekolah ini kita kejar-kejaran waktu itu. Pagi hampir tidak bisa, paling ya sembahyang Trisandya nih yang sudah laksanakan, tapi 2021 ini karena kebetulan pandemi juga ya, ini perlu yang tingkatkan lagi di resolusi 21 ini seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih waktunya Om Sairam. Banyak sekali inspirasinya Mbak Made, terima kasih. Kita boleh satu lagi ya, Cik Lina Kosali. Sairam, Cik Lina. Sairam, Cik Lina. Saya baru masuk, soalnya baru masuk. Lupa waktunya. Sorry ya, saya lewat dulu ya. Sairam. Makasih Ci, Sairam. Boleh sekarang minta satu lagi Sis Kamlu. Satu yang sharing mode. Ya? Bro Pande Komang. Pak Pande, Pak siapa? Di chat box ada yang sharing. Oke, Sairam. Sebentar ya, saya Saya bacakan dari Pak Pande Komang Adnyana. Pak Pande Komang Adnyana, beliau bilang dari resolusinya.
Dari aspek spiritual, sembahyang lebih tepat waktu setiap hari, melakukan meditasi 3 kali seminggu, lebih sering membaca wejangan Begawan dan membaca Sloka Bhagavad Gita. Dari segi kesehatan, lebih rutin berolahraga dan berlatih yoga, makan makanan sehat. Personal manajemennya, belajar mengendalikan emosi dan lebih banyak mendengar sebelum berbicara, lebih disiplin terhadap waktu, menghilangkan kebiasaan menunda menyelesaikan masalah, lebih sering mengikuti webinar yang dapat memotivasi diri serta memperbaiki manajemen keuangan pribadi, lebih sering membaca buku. Terus, keluarga, menikah, lebih banyak meluangkan waktu untuk orang tua dan meningkatkan komunikasi dengan keluarga. Saya itu dari Pak Mandi Komang Adnyana Sirsema nggih. Sairam. Om Sairam, mungkin sekarang ke Prof. Suresh. Oke. Sairam. So, terima kasih. Dan sebelum saya bagi tahu, saya nak tanya, okey, masa kita, saya tidak tanya pasal resolusi, tapi masa apabila kita ambil pen dan tulis di atas kertas, apakah perasaan, apakah pengalaman bila kita tulis resolusi ini? Kerana sebelum ini mungkin kita tidak tuliskan resolusi. Jadi apabila kita tulis, adakah kita nampak ada hala tuju sekarang? Kita tanya pada bakta sekalian. Siapa nak boleh berkongsi pengalaman? Silakan Bapak Ibu. Pengalaman saat menulis tadi ya, Prof? Ya. Ya. Om Sairam. Om Sairam, Sister Yude. Om Sairam, Prof. Suresh, Om Sairam, Ode, semuanya. Ingin berbagi berkaitan dengan pertanyaan Prof. Suresh yang tadi. Saya merasakan ada, sesuatu yang berbeda. Karena ini resolusi yang saya buat sudah dari 2-3 tahun yang lalu saya canangkan dalam hati tapi tidak pernah terlaksana. Terus dalam hati saya seperti ini. Mungkinkah dengan saya menuliskan dan haruskah saya sampaikan depan umum baru saya bisa melaksanakan resolusi yang sudah 2-3 kali saya buat selalu gagal di tengah jalan? Itu pertanyaan yang muncul ketika saya diminta untuk menuliskan resolusi. Padahal sudah setiap tahun selalu membuat resolusi selalu gagal. Nah, saya berharap dengan saya menuliskan resolusi yang saya buat hari ini, 4 resolusi ini, mudah-mudahan seiring dengan perjalanan waktu tidak akan sama hasilnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian Prof. Suresh. Terima kasih Mode. Sairam, luar biasa. Doa dari kami Yude sekarang berhasil. Sairam. Ada mungkin yang mau berbagi lagi saat menulis tadi seperti apa pengalamannya Bapak Ibu? Sairam. Bu Juli mungkin, Bu Juli. Sairam. Om Sairam. Om Sairam, Bu Juli. Om Sairam, Prof. Suresh. Iya, Sairam. Iya. Ini sepertinya kalau Bu Juli udah tercapai semua ya. Sairam. Semoga Bude, semoga. Jadi resolusi tahun 2021 seperti yang tadi sudah sharing, saya juga menikmati apa yang sudah di-sharingkan sama teman-teman tadi. Tapi setelah dituliskan resolusi 2021, saya merasa ada sesuatu yang harus dicapai dengan sekuat tenaga seperti itu. Jadi resolusi ini dibuat yang realistis seperti itu dan mungkin mudah dicapai. Jadi yang sulit untuk dicapai belum menjadi resolusi tahun 2021 seperti itu. Jadi yang lebih mudah seperti itu yang menjadi resolusi Tiang di 2021 seperti
meningkatkan meditasi, suprabatam, terus mengikuti satsang sairama yang selalu ditunggu-tunggu seperti itu untuk spiritualnya. Jadi terus terinspirasi dari baca Tapuanam, ingin juga meningkatkan terus membaca literatur sai seperti itu. Untuk kesehatannya ya lebih banyak berusaha untuk makan sayur dan buah supaya menjadi lebih sehat seperti itu. Untuk personal manajemennya, jadi yang tulis lebih meningkatkan diri untuk mengelola rasa marah terus terang. Jadi suka emosi juga itu. Mungkin di tahun 2021 ini bisa saya perbaiki. Kemudian mungkin lebih banyak ingin melakukan me time itu dengan berkebun, menikmati apa yang saya suka seperti itu. Untuk yang personal manajemennya. Untuk keluarga, jadi selalu berusaha untuk mengerjakan sesuatu bersama keluarga. Saya juga di rumah hanya berdua dengan suami, jadi hanya dengan suami, dan mungkin kalau pulang kampung bisa bersama dengan keluarga. Seperti itu Bude. Om Sairam, terima kasih. Terima kasih Bu Sairam Prapsules. Baik. Jadi ada manfaat apabila kita tulislah. Bila kita tulis, kita dapat lebih keyakinan, dan apabila kita tulis empat itu, kita dapat lihat diri kita supaya kita mempunyai keinginan dan kemauan untuk memenuhi resolusi ini. Itu yang penting sekali. Jadi resolusi tahun-tahun kita boleh buat, tapi sebenarnya haruslah kita menjadikannya satu kenyataan. Okey, itu baik. So, terima kasih kerana berkongsi. Resolusi saya ialah daripada aspek spiritual, saya selalu mau buku Nyana Wahini yang saya ingin menukar itu kepada menjadikan macam kursus, bukan macam macam kursus, like belajar engineering, nak belajar medical dan sebagainya. Jadi sekarang saya sedang menterjemahkan ataupun bukan menterjemahkan, susun balik itu menjadi sebagai satu modul supaya kita boleh gunakannya nanti, kita semua boleh gunakan. So, jadi ini saya mau 2021 ini menjadi satu kenyataan untuk saya supaya saya boleh dapat bantu banyak lagi para bakta sekalian di mana-mana lah di dunia. Ini azam saya. Wah, Sairam. Kita yang akan dapatkan manfaatnya. Sebab Nyana Wahini merupakan satu buku di mana Baba banyak cakap pasal ilmu dan apakah ilmu, bagaimanakah ilmu itu harus dilihat, dan apakah jenis ilmu, mengapakah kita selalu di dalam kegelapan, mengapakah kita tidak boleh datang kepada sinaran matahari dan sebagainya. Jadi dia ada banyak proses-proses, dan saya rasa kalau kita sanggup belajar dengan lebih dalam lagi, bukan saja sebagai satsang, tetapi sebagai satu kursus di mana ada proses, ada baca sedikit tetapi ada proses pemikiran dan sebagainya. Jadi bila kita sudah habiskan kursus ini, kita akan menjadi lebih mantap lagi, lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Macam pergi kursus diploma, macam tu. Jadi kita sertifikat. Jadi macam tu kalau kita uruskan program ini seperti itu, mungkin kita boleh dapat sampai lebih banyak dan para bakta di mana-mana lah. Itu keinginan saya. Sairam. Oke, apa lagi Prof? Sairam. Ya, apa tu? Yang lainnya Prof. Sules, yang lain? Kesihatan memang saya banyak tumpu perhatian kepada kesihatan. Makanan pun saya sudah banyak kurang. Saya akan hanya makan malam pun saya tidak begitu. Saya selalu akan pilih makan yang
bukan saya ingin saya fikir bahwa makanan ini harus dimakan ataupun saya makan untuk kesedapan. Saya tidak makan macam itu. Saya sudah makan apa yang saya perlu dan makan dengan sedikit sahaja. Supaya bukan kenyang tapi just cukup supaya kita boleh buat masa itu kita boleh buat banyak fikiran. So saya sudah buat tapi saya ingin menambahkan lagi mungkin. Sekarang saya jalan 2 km, 3 km satu hari tapi saya ingin mungkin menambahkan untuk 2021 saya ingin menambahkan lagi supaya lebih cergas. Yes. Penting itu saya Ram. Oke. Kita masih pengen dengar dari Profesor Suresh. Oke, asal soalan? Ada soalan? Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kita tanyakan kepada beliau. Ya, ada yang mau bertanya ya. Ini Pak Maderai Korwil 8. Iya. Sairam, silakan. Sairam, selamat malam semua. Ya, Sairam Pak. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Sairam, didengar? Sairam? Ya, silakan. Oh, didengar suara Sairam? Ya, suara Pak Maderai jelas, Sairam. Silakan Pak. Oh iya ya, oke. Sairam. Iya, saya cuma ini. Udah pada makan dinner? Udah makan, udah mandi. Sairam. Banyak. Sebentar. Bro Giri bantu. Udah. Oke, silakan Pak Made. Iya, terima kasih kesempatannya untuk berbagi. Kalau saya pribadi sih untuk tahun 2021 ini ingin ingin lebih dari apa yang sedana yang sudah kami komitmenkan secara personal, dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini apa yang menjadi pengharapan bisa tercapai itu mungkin saya pribadi. Terus ada pertanyaan ini mungkin Prof. Suresh bisa memberikan pencerahan atas keraguan-raguan ini. Keraguan-raguannya begini, jadi saya punya anak dua-dua, dari dalam kandungan itu kan kita ajarkan vegetarian. Dan dia sudah lahir umur 12 tahun dan memang dia vegetarian. Tapi kok merasa belakang-belakang ini kok merasa takut karena vegetarian di lingkungan orang pemakan daging kan sangat sulit sekali beradaptasi, apalagi mungkin dia akan memasuki sekolah-sekolah yang mungkin notabene mungkin syarat untuk bisa harus itu makan daging gitu. Jadi kok merasa sangat jauh harapan itu ketika vegetarian itu diterapkan sampai dia mungkin ya namanya angan-angan ya mungkin sekolah-sekolah kedinasan atau segala macam mungkin bisa tercapai, tapi kalau misalnya vegetarian akan sulit untuk bisa hadir di tengah itu. Baru-baru kemarin akhir ini sekitar dua tahun yang lalu saya coba untuk tes, untuk coba makan daging aja gitu. Malah dia muntah gitu. Wah ini bahaya nih. Coba lagi rasanya lain. Contohnya saya kasih, tidak apa-apa, makan aja. Nanti kalau sudah muncul kesadaran nanti tidak apa-apa kalau tidak makan. Saya bilang gitu. Tes lagi, rasanya seperti contohnya daging ayam dia makan, dia rasa makan ini kotoran, dia bilang wah ini berbahaya sekali, saya rasa begitu gitu. Jadi gimana solusinya, mungkin apakah kita coba latih lagi untuk makan daging atau bagaimana Prof. Suresh? Karena saya berpikir kalau sampai dewasa seperti ini mungkin sulit untuk menyesuaikan diri di lingkungan-lingkungan yang memang notabene memang harus disyaratkan untuk makan daging gitu.
Oke. Jadi mungkin itu saja, mungkin Bro Iya. Sures untuk bisa Boleh. memberikan pencerahan. Kira-kira bagaimana, Sairam? Sairam. Roh-roh seperti ini apabila dia sudah lahir dan apabila dia sudah hidup dan dia sudah hidup, ini bukan mudah. Ini sebenarnya menunjukkan bahawa roh itu sudah matang. Sudah matang, kita boleh hidup dengan menjadi seorang vegetarian. Jadi apa yang kita harus buat? Sudah kita diberi latihan, dia diberi makanan seperti vegetarian. Kita tidak perlu bimbang kerana memang di dalam semua keadaan apa yang betul-betul perlu kita mungkin boleh disediakan. Seperti saya saya punya nephew, dia pun vegetarian, budak yang daripada kecil lagi. So dia pergi sekolah, dia pun kadang-kadang sukar untuk dapat makanan vegetarian, tapi dia bawa daripada rumah. Dia dibawa daripada rumah. Sebab budak-budak seperti ini, anak-anak seperti ini bukan baru start, dia sudah mula daripada dulu. Berapa berapa kehidupan yang dia hidup. So sekarang bila dia masuk ke dalam dunia ini, dia lanjutkan spirituality dia. Jadi kita tidak patut sebenarnya beri latihan yang bukan ataupun canggih dengan vegetarian. So jangan takut sebab raw ini satu persediaan ataupun satu kemudahan akan diberikan di masa depan untuk dapat vegetarian. Kita tidak perlu takut. Sebab ini akan disediakan untuk mereka. Kalau kita kalau dengan bukan niat kita, mungkin orang lain akan sediakan makanan. Tapi sudah vegetarian sukar. Kalau bagi makanan macam itu pun dia tidak suka sebab raw itu matang. Ya. Sairam, Sisayu. Ya, saya. Mungkin translate ke Prof. Sures, misalkan anak itu nanti mau masuk militer atau masuk kepolisian yang wajib makan daging kayak gitu. Gimana mengatakan? Ya. Ya, Profesor Sures. Tapi mengapakah kita mau fikir seperti itu? Kalau masa itu, kalau dia nak pergi ke militer, apa akan terjadi dan sebagainya. Jadi masa itu kita fikirlah. Mengapakah kita harus berfikir sesuatu yang mungkin tidak akan jadi juga? Oh iya. Ya. So sekarang untuk menjadi daripada kecil lagi sudah matang, sudah dapat. Yang penting saya lebih pentingkan bahawa anak itu mesti selamat dan anak itu diberi mungkin vegetarian, biarlah dia makan sayur-sayur yang baik. Kalau kurang ada vitamin ke apa ke, kita kena bagi suplemen. Macam itu kita fikir supaya dia boleh dapat. Apa yang perlu ialah kesihatan. Kesihatan kalau jaga, sudah okey. Dia akan, roh itu akan pergi ke satu tempat di mana kerja yang dia buat tu juga akan sesuai dengan apa yang dia perlu. Kita tidak perlu fikir ataupun bimbang kerana ini sudah dirancangkan. Ini sudah dirancangkan. Adakah kita fikir bahawa kita akan duduk malam-malam sampai 8 sampai 9:30 bincang pasal baba suami punya ajaran dan sebagainya? Adakah kita fikir macam itu? Tidak. So adakah kita fikir satu hari kita akan pakai putih, duduk baca, nyanyi dan sebagainya? Adakah kita fikir? 30 tahun sebelum ini kita tidak akan fikir bahawa kita bahkan menjadi seorang seperti apa yang kita sudah jadi. Kita tidak fikir. Tapi ini adalah rancangan suami. Jadi kita ikut saja plan suami. Itu yang penting. Tapi apa yang penting juga ialah kita berikan semua persediaan untuk dapat pengalaman itu. Itu sahaja yang kita boleh buat. Jadi nggak perlu khawatir ya. Khawatir itu jalan nih. Anak-anak ini semua anak-anak Tuhan. Dia tahu masa itu, dia akan tahu, dia akan rancang semua apa yang akan berlaku.
Ya. Sairam Pak Made. Sampun nggih? Ya, terima kasih Sairam. Sairam cukup puas ya, Sairam. Ya, terima kasih Pak Made. Ada satu pengalaman masa dalam tahun 1986 bila saya pergi ke World Service Conference di Puttaparthi. Saya, Brother Billy, Brother Jega, kita tiga-tiga duduk di dalam satu bilik. Masa makan pukul 8.30. Kita sudah bawa makanan ke bilik dan kita makan di bilik pukul 8.30, tapi ada nasi pukul 9, makan pukul 9.30, pukul 9.30, tapi ada nasi. Jadi Brother Jega bagi tahu saya, tolong bawa nasi, saya tak tahu apa you buat, tapi jangan buang nasi lah, waste the food. So bagi kepada mungkin binatang di luar, bagi dia. So saya bawa itu nasi, saya nak bagi ke anjing atau anjing tu, ada satu papan di sana, no feeding animals, jangan beri makanan kepada binatang. So saya tak boleh buang. Kemudian saya cakap, okay, saya boleh buang ke dalam dustbin, ada tong tu. Dia cakap, food waste, don't waste food. So saya tidak tahu apa saya boleh buat. Jadi saya terus jalan ke kantin, masa saya jalan ke kantin, kantin semua tutup. Tapi semua orang sudah balik. Tapi ada satu orang sahaja, dia baru masuk saya rasa daripada luar, dan dia sedang bincang dengan kantin, orang yang jaga kantin itu. Dia cakap, tolonglah bagi saya sedikit nasi sebab saya sangat-sangat lapar. Orang itu cakap, saya ada kari, saya ada banyak kari ada, tapi nasi sudah habis, apa saya boleh buat? So dia itu cakap, tolonglah saya sangat lapar lah, tolonglah saya sangat lapar, bagilah sedikit nasi. Dia cakap, Encik tak boleh faham ke? Saya tak ada nasi, kari mau saya boleh bagi. Masa itu saya masuk, saya dengar itu perbualan dan kemudian saya bagi tahu, ada nasi sikit, you mau tak? Oh, terima kasih nasi itu diberi. Jadi apa yang saya apa yang saya beritahu ialah semua orang akan dapat apa yang patut didapat pada masa dan saat yang diperlu. Kita hanya satu alat sahaja. So, jangan khawatir. Apa yang patut berlaku akan berlaku. Ya, Sairam, terima kasih banyak, Prof. Suresh. Sairam. Ya, Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya atau komentar sebelum kita? Om Sairam. Om Sairam, Pak Putu. Enggak, yang ingin sumbang saran aja juga pendapatnya Pak Made atas kekhawatiran anaknya karena takut tidak makan daging, jadi apabila ada suatu pelatihan yang berat itu testimoninya bahwa dia akan lemas atau gimana, atau lingkungan yang kurang mendukung. Saya punya teman di Jakarta, dia tiap hari itu lari dari rumahnya sampai ke center itu tiap hari itu lari, tiap hari jalan kaki. Dia vegetarian dari lama gitu ya. Jadi dari situ saya simpulkan bahwa vegetarian atau tidak bukan jaminan bahwa orang itu menjadi lebih kuat atau gimana gitu ya. Karena ada juga juara olimpiade berenang itu juga vegetarian juga gitu. Jadi menurut saya sih Bapak itu jangan terlalu khawatir bahwa anak itu sudah diberi makan ayam terus muntah, itu berarti ciri-cirinya anak itu lahir spiritual gitu ya. Menurut saya seperti itu ya, Sairam. Sairam, makasih Pak Putu. Sairam. Oke, Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada. Sairam Ibu. Ya, Sairam Bro Berkas. Sairam, selamat malam semuanya. Ini mungkin gak lama sharing sedikit. Memang banyak opini tentang vegetarian semenjak balita ya, semenjak waktu kecil. Ada yang bilang nanti dia kurang vitamin, kurang gizi. Sebagai contoh saya sekitar umur 6 tahun, saya sudah tidak makan ayam dan kambing, tapi saya makan ikan. Ya, kenapa saya nggak makan ayam dan kambing?
saya waktu itu punya teman, dia punya ayah, father, itu tukang potong sapi. Jadi saya melihat waktu itu sapi dibelah perutnya masih bisa mengeluarkan suara sambil keluar air mata. Jadi semenjak itu saya tidak yang namanya makan ayam dan kambing, tapi ikan tetap. Nah, kira-kira sekitar 17 tahun lah ya, 17 tahun yang lalu saya praktis ikan udah saya stop. Tapi itu pun tidak murni, telur juga saya masih makan. Jadi begitu beratnya kita mau pure vegetarian. Kenapa? Anak yang sudah mau vegetarian, kita harus halangin. Ini suatu rezeki yang luar biasa. Jadi kesempatan untuk pure vegetarian itu nggak gampang. Seperti tadi Bro Suresh kasih share ke kita, itu adalah roh dia yang sebelum kelahiran sebelumnya dia mempunyai kebaikan apa kita tidak ngerti, sehingga dia lahir berikutnya dia dikasih kesempatan yang begitu luar biasa. Om Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih. Terima kasih Bro Perkas. Sairam. Oke, Sairam, Prof. Suresh, mungkin kita mohonkan penutup dari Prof. Suresh untuk resolusi kita. Ya, so saya mengambil kesempatan ini untuk ucap selamat tahun baru. Resolusi-resolusi yang saya, satu lagi saya nak tanya, adakah bila kita buat resolusi ini, adakah sesi ini bawa manfaat kepada para bakta sekalian? Tadi tulis, tadi cakap, juga dengar orang lain buat resolusi mereka. Adakah kita belajar sesuatu daripada exercise ini, daripada latihan ini? Saya ada, Prof. Apa itu semua? Ya, saya pertama ketika saya tulis, saya merasa saya ini tekadkan karena saya persembahkan kepada Begawan. Jadi mesti serius niatkan resolusi ini. Itu karena saya tidak pernah seperti itu. Jadi tumben saya membuat resolusi dan saya bayangkan Begawan melihat apa yang saya tulis. Jadi saya harus tanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, kemudian dari apa yang sharingkan teman-teman tadi, itu saya juga menambahkan apa yang saya tulis. Jadi banyak pelajaran yang saya bisa ambil untuk saya pribadi ke depannya. Itu dari saya. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Ada orang lain? Ya. Sairam, Prof. Ya. Memang kalau ingin mencapai resolusi itu harus ditulis. Itu namanya dream book. Itu kalau hanya diangan-angankan saja, apabila itu ada satu hambatan, itu tidak akan pernah tercapai. Seperti tadi ada yang mengatakan, karena saya kan orang network ini. Saya pengalaman hampir 15 tahun adalah di network marketing. Pasti di dalam satu perencanaan itu harus dituliskan. Itu. Tanpa dituliskan itu hanya menjadi angan-angan dan tidak bisa diafirmasi. Tuhan tidak akan bisa mencarikan solusinya. Kalau sudah ditulis dan diafirmasi, lebih sering diafirmasi itu, saya punya dream book, hampir sebagian besar itu bisa diwujudkan. Makanya saran Prof. Suresh tadi membuat resolusi ditulis, itulah hal yang tepat untuk nanti bisa direalisasikan. Itu Prof. Terima kasih Prof. Sairam, terima kasih Pak Made. Sairam. Terima kasih. Okey, jadi artinya dapat manfaat dan jadi saya harap kita ikut balik apa yang kita tulis dan 2020 kita kena lihat balik resolusi ini, adakah kita memenuhi, berapa jauh jurang, berapa jauh dan sebagainya. Jadi dengan inilah cara bagaimana kita harus mempertingkatkan kualiti kehidupan tahun demi tahun supaya kita menjadi seorang insan yang lebih baik, lebih mulia dan kita lebih bersedia berdepan dengan Begawan Bapa. Terima kasih, Sairam. Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih yang sudah membuat kami membuat resolusi yang disaksikan oleh Begawan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyimak Sairama ini dengan hikmat. Nah, semoga apa yang kita tuliskan dalam resolusi ini diberkati oleh Begawan dan kita semua berhasil dengan kesuksesan
mencapai resolusi yang kita targetkan. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri sesi pertama Saya Rama di tahun 2021 ini. Kita persembahkan semuanya kepada Begawan. Semoga Begawan selalu membimbing kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Suresh. Kita akhiri dengan hening sejenak dan doa sama Staloka Sikino Bawantu. Samasta loka Sukino Bawantu. Samasta loka Sukino Bawantu. Samasta loka Sukino Bawantu. Om Santi Santi. Jai Sairam. Terima kasih. Happy New Year sekali lagi Prof. Suresh. Happy New Year. Bapak Ibu semuanya. Semoga semua sehat, berbahagia di tahun baru ini.